Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Badai api besar muncul seperti awan jamur yang tiba-tiba muncul di langit. Ledakan yang mengguncang bumi menyebabkan telinga banyak orang berdenging. Panas liar dan ganas yang menyebar dari langit menyebabkan kejutan melonjak ke wajah semua orang. Ekspresi wajah para ahli dari daerah sudut hitam berubah secara drastis saat mereka menyaksikan sosok manusia yang melesat ke tanah dari langit. Meskipun aura itu sangat lemah, tidak diragukan lagi itu adalah Han Feng. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng, ucap para ahli dari wilayah sudut hitam. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Reputasi macam apa yang akan dicapai seseorang setelah mengalahkan Han Feng, ahli yang memiliki reputasi cukup baik bahkan di seluruh benua. Setidaknya nama Xiaoyan akan menjadi familiar di seluruh wilayah sudut hitam di masa depan. Dua suara angin deras tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Segera dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan menangkapnya. Dari tampak itu, mereka adalah Tuan Emas Perak. Han Feng berbeda dari Fan Lao di mana Fan Lao bisa mati begitu saja. Sulit untuk mengukur nilai Han Feng. Selain itu, orang ini belum memberi hadiah bagi mereka untuk bertindak kali ini. Bagaimana dia bisa mati? Apakah dia masih hidup? Orang tua berjubah emas itu mengerutkan kening dan bertanya. Ya, masih ada nafas. Untungnya orang ini juga memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, pasti mustahil baginya untuk selamat dari ledakan semacam itu. Orang tua berjubah perak itu mengangguk dan segera menampar bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam di kejauhan sebelum berkata, "Dari mana bocah ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar bahwa orang yang begitu kuat ada di Akademi Jianan?" Ucap para ahli itu. "Saya tidak tahu." Wajah pria tua berjubah emas itu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak menakutkan saat dia menatap awan jamur api hijau putih yang tersebar. Dia kemudian melihat para ahli dari wilayah sudut hitam yang telah menderita kerugian besar sebelum berbicara dengan lembut. "Kita tidak dapat melanjutkan sekarang. Kita harus segera mundur. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi untuk merebut api surgawi." Orang tua berjubah perak memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya kepada para ahli dari wilayah sudut hitam dan orang-orang itu segera bergegas. Akhirnya mereka berkumpul menjadi satu sekelompok. Dengan hati-hati mereka melihat para ahli akademi dalam dan memandang mereka dengan kebencian. Kembali ke Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu baik-baik saja?" tanya Suqian. Suqian juga menghela nafas lega saat mendengar Han Feng pingsan karena luka seriusnya. Xiaoyan nyaris tidak mengungkapkan senyuman setelah mendengar teriakan Suqian. Wajah putih pucatnya menunjukkan kelelahan di dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak menyesal karena Han Feng masih memiliki sisa-sisa nafas, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini hal terpenting adalah Fallen Heart Flame. Tepat sekali. Fallen Heart Flame, hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu ke tempat di mana yang pertama awalnya berada. Matanya langsung menyusut. Gugusan Fallen Heart Flame yang telah diam di langit, tanpa sadar telah muncul di tempat di langit di mana awan jamur putih hijau terbentuk oleh ledakan Angry Buddha Lotus Flame tanpa ada yang menyadarinya. Saat itu dia mendekat. Kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba melonjak. Waktu yang dilirik Xiaoyan sebelum adalah kebetulan saat api hati jatuh menelan awan jamur itu. Tindakan aneh yang terakhir menyebabkan kegelisahan di hatinya melonjak. Meskipun dia tidak yakin tentang maksud dari hati api jatuh, Xiaoyan masih bisa menebak sesuatu secara samar setelah melihat tindakan ini. Sebagai api surgawi murni, api hati jatuh ini mampu menelan api surgawi lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Awan jamur api mengandung energi api surgawi yang sangat liar dan keras. Ini sangat pas untuk makhluk spiritual seperti hati api jatuh. Suqian dan yang lainnya merasakan sesuatu saat kekuatan isap meletus dari hati api jatuh. Dia segera mengalihkan pandangannya dengan cepat
hanya untuk mengubah ekspresinya secara drastis. "Hentikan!" teriak Sukian. Kecepatan menelan, api hati jatuh sangat menakutkan. Dalam momen singkat yang dihindari Sukian, awan jamur api yang sangat besar itu tampak seperti balon yang bocor. Itu benar-benar ditelan ke dalam nyala api besar yang tak terlihat berukuran kurang dari 10 kaki. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan. Ekspresi semua orang yang hadir berubah saat mereka merasakan energi api hati jatuh yang sekali lagi melonjak liar dan keras. Saudara emas perak itu tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi di Akademi Dalam. Dengan teriakan, sekelompok besar yang melesat ke arah luar Akademi Dalam dengan cara melarikan diri meninggalkan tawa gelap dan dingin yang mengandung kebencian yang bergema di seluruh langit Akademi Jianan. "Penatua Su, sekarang saya akan meninggalkan hal itu untuk Anda tangani. Mudah-mudahan saya tidak akan mendengar berita bahwa Akademi Dalam dihancurkan besok." Wajah Sukian gelap dan dingin saat dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak dengan tegas ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh dari situ. "Semuanya, tinggalkan Akademi Dalam. Pergilah ke pegunungan yang dalam," ucap Sukian. "Tunggu, Xiaoyan masih di sana." Ziyan menunjuk sosok hitam di kejauhan setelah ditarik oleh Lin Yan saat dia berbicara dengan cemas. Wajah kecil merah mudanya yang tampaknya diukir dari batu giok tampak sedikit pucat di bawah tekanan api hati jatuh ini. "Tenang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan kaisar pengobatan Han Feng di wilayah sudut hitam dikalahkan olehnya. Dia akan lebih aman dari kita," ucap Lin Yan. Wajah semua sesepuh tampak serius ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka berkedip sebelum membentuk formasi aneh mengelilingi kelompok api hati jatuh. "Xiaoyan, cepat pergi!" Sukian berada di tengah formasi saat dia berteriak kepada Xiaoyan yang masih dalam formasi itu. Suara mendesis baru saja muncul ketika Fallen Heart Flame ditembakkan di bawah tatapan kaget semua sesepuh. Dari arah rutenya, targetnya sebenarnya Xiaoyan yang sedang berhenti di langit. "Tetua pertama, segera bentuk segelnya. Kalau tidak, kita tidak bisa menghentikannya setelah binatang itu pergi," ucap para sesepuh. Wajah Sukian sedalam air, dia berteriak. "Tunggu sebentar lagi, tunggu sampai Xiaoyan pergi," ucap Sukian. Tangan Sukian sedikit gemetar, yang dia lakukan hanyalah menggunakan matanya untuk menatap Fallen Heart Flame yang mendekati Xiaoyan. Xiaoyan berulang kali bergumam di dalam hatinya supaya api hati jatuh lebih cepat untuk mendekatinya. Namun suhu di belakangnya melonjak saat dia berada kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Dia menoleh dengan kaget dan matanya yang hitam pekat melihat kumpulan api tak terlihat menerkam ke arahnya. Lautan api mengalir dan akan menelannya. "Hahaha, posisi pemburu dan yang diburu ini memang telah diubah. Hanya saja aku masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Guru, maafkan saya, aku telah melibatkanmu." Xiaoyan mengeluarkan gumaman pahit terakhirnya sebelum dia pingsan. Keheningan di langit tampak memadat pada saat ini. Hati hujah Wu Hao, Lin Yan, dan Ziyan perlahan tenggelam saat mereka berdiri di atas pohon. Beberapa anggota gerbang PAN memperlihatkan tatapan mata yang terlihat bingung. Pemimpin mereka yang belum pernah dikalahkan di mata mereka sebenarnya telah ditelan dan dihancurkan oleh api di depan mata mereka sendiri. Bung! Langit benar-benar sunyi, ekspresi Sukian gelap dan dingin dan semua sesepuh diam. Mereka hanya berusaha sekuat tenaga untuk mentransmisikan Daoqi dalam tubuh mereka dan menjaga keteguhan dinding energi ini. Kontribusi Xiaoyan dalam pertempuran hebat ini yang memengaruhi kehidupan dan kematian Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika dia tidak mengalahkan dua Dou Huang, kemungkinan wilayah sudut hitam akan berhasil meluncurkan serangan mendadak ke Akademi Dalam. Namun penyumbang terbesar untuk Akademi Dalam ini sebenarnya tanpa ampun ditelan oleh api surgawi di depan pandangan semua orang pada saat-saat terakhir ini. "Semuanya, pertahankan dinding energi dengan baik. Serahkan segelnya padaku," teriak Sukian. "Tetua pertama." Beberapa sesepuh awalnya tercengang saat melihat tindakan Sukian. Segera mereka sepertinya mengerti sesuatu saat mereka berteriak karena terkejut. Sukian mengabaikan suara terkejut di sekitarnya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Namun, setelah peningkatan intensitas cahaya,
Wajah Sukian juga dengan cepat menjadi putih pucat dan bahkan transparan. Brengsek, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku yang lama ini, aku akan menyegelmu selamanya di magma hari ini, ucap Sukian. Ekspresi Sukian pucat. Napasnya lemah. Dengan sedikit pergeseran jarinya, kelompok hati api yang berjuang berulang kali perlahan jatuh ke arah menara pemurnian Ki Api Langit. Kekejaman melintas di mata Sukian saat dia melihat bahwa hati api jatuh masih bisa menahan. Dia dengan keras menghancurkan dadanya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Desisan tajam sekali lagi dipancarkan dari api hati jatuh setelah menerima serangan habis-habisan dari Sukian. Itu tidak lagi bertahan dan dengan keras dihancurkan ke dunia magma bawah tanah yang dalam di dalam menara pemurnian Ki Api Langit sambil dibungkus oleh jaring hitam. Segel! Tangan Sukian membentuk segel saat dia merasakan api hati jatuh yang jatuh ke dalam pegangan yang dalam. Cahaya hitam yang aneh melonjak keluar dari dalam menara. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi hitam pekat yang dalam di bagian atas menara. Di atasnya adalah beberapa garis energi aneh yang tampak berkelok-kelok seperti ular kecil. Tubuh Sukian sedikit condong ke udara setelah segel berhasil dibentuk. Sukian perlahan membuka matanya yang kabur. Pada saat ini, auranya sangat lemah sehingga sedikit berbeda dari orang tua biasanya. Dia melihat menara pemurnian Ki Api Langit yang disegel. Bencana Akademi Dalam akhirnya bisa dihindari. Namun, pemuda yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua itu telah mati di sini. Segel tingkat terakhir dari menara pemurnian Ki Api Langit di masa depan. Tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk saya. Suara tua yang lemah perlahan bergema di seluruh langit. Akademi Dalam yang berantakan juga menyebabkan semua orang terdiam. Selain itu, ingatlah orang kecil yang mengorbankan dirinya untuk Akademi Dalam. Tanpa dia, Akademi Dalam tidak akan ada lagi. Kalian semua mungkin telah berubah menjadi bubuk dan menemani reruntuhan ini selama letusan api hati ini. Dia adalah murid paling berprestasi sepanjang sejarah Akademi Jianan. Tidak ada yang datang sebelum dia dan mungkin tidak akan ada kemauan mengejarnya. Ingat nama itu. Hahaha, anak kecil yang keras kepala. Xiaoyan. Kembali ke Xiaoyan. Rasa sakit adalah hal yang menyebabkan Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Xiaoyan terkejut sesaat, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada. Dengan sapuan pandangannya, dia tiba-tiba tercengang, menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang sangat luas. Apalagi posisinya jelas jauh di dalam magma. Ini karena ke arah manapun dia memandang, yang bisa dia lihat hanyalah magma berwarna merah cerah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Kepalanya yang agak kabur perlahan memulihkan ketajamannya. Baru saat itulah yang dengan jelas mengingat bahwa dia tampaknya telah diserang oleh hati api jatuh dan kemudian kehilangan perhatiannya. Ini adalah sesuatu tempat jauh di bawah tanah, tempat lahirnya hati api jatuh. Suara tua yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Guru, apa kabar? Xiaoyan mendengar suara yang familiar ini saat dia bingung. Saya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Teman kecil, sudah hampir setengah bulan sejak kamu diseret ke sini oleh hati api jatuh. Dia telah mencoba untuk menyempurnakan Anda selama periode waktu ini. Atau mungkin itu harus menjadi api inti teratai hijau di dalam tubuh Anda. Saya telah menggunakan Bone Chilling Flame untuk melindungi Anda selama periode waktu ini ketika Anda tidak sadarkan diri. Namun itu tidak terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama. Saat itu Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, ucap Yao Lao. Xiaoyan kaget saat dia mendengar kata-kata Yao Lao. Kepanikan melonjak di hati Xiaoyan. Segera dia mencoba menenangkan dirinya. Suaranya bertanya dengan datar. Apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini, Guru? Tanya Xiaoyan. Ada keheningan setelah kata-kata itu terdengar. Beberapa saat kemudian sebelum suara getir Yao Lao terdengar. Saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini, hati api jatuh pada dasarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah berakhir. Jika aku memulihkan kekuatan di puncakku, aku mungkin bisa membuka segelnya. Selain itu, tempat ini saat ini pasti jauh di dalam magma. Jika hati api jatuh melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan Anda akan segera tertelan oleh magma panas ini. Meskipun Anda memiliki api surgawi, itu tidak mungkin mendukung Anda sampai Anda dapat keluar dari magma, ucap Yao Lao.
Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu untuk mati, tanya Xiaoyan. Xiaoyan mengencangkan tinjunya. Keengganan berkedip-kedip di pupil hitam pekatnya. Ada banyak hal yang masih perlu dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskan dia untuk membereskan masalah itu, dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Saya tidak bisa mati di sini, umum Xiaoyan. Kata-kata yang dipenuhi dengan keras kepala dan tekad perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan apa yang tidak dia alami selama bertahun-tahun ini? Apakah dia tidak akan menderita semua kesulitan itu tanpa alasan jika dia menyerah? Latihan keras yang dia alami selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatannya telah memungkinkannya untuk memiliki karakter dan tulang punggung yang sangat tangguh. Hahaha. Anak kecil, kamu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini masalahnya, saya akan membantu Anda bahkan jika saya harus mempertaruhkan tulang-tulang tua saya ini. Ingat, bone chilling flame saya mungkin hanya dapat bertahan selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari, saya akan sepenuhnya mencurahkan kekuatan spiritual saya yang tersisa kepada Anda. Setelah itu saya akan tertidur karena kelelahan kekuatan spiritual saya. Segala sesuatu yang lain terserah Anda. Saya harap saya dapat melihat siswa yang hidup ketika saya bangun kembali, ucap Yao Lao. Xiaoyan terdiam. Sesaat kemudian dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbisik. Guru tenang saja. Murid ini telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya di sini? Ucap Xiaoyan. Hahaha, anak kecil, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri kamu. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah 3 hari, ucap Yao Lao sambil tertawa. Rasa sakit yang membakar sangat berkurang setelah Xiaoyan duduk di atas punggung teratai berwarna hijau itu. Ternyata platform teratai yang lahir dari Green Lotus Core Flame ini cukup efektif dalam mengisolasi suhu. Aku lupa kamu masih memiliki harta karun ini. Dengan platform teratai ini, kemungkinan Anda melarikan diri hidup-hidup mungkin meningkat sedikit. Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah saya tertidur, Anda dapat mengonsumsi pil roh tanah. Ini akan memungkinkan Anda untuk melawan sedikit lebih lama. Awalnya benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki api hati jatuh. Tapi dari kelihatan situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menyempurnakan siapa, ucap Yao Lao. Yao Lao terdiam lama setelah dia melihat Xiaoyan yang secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Baru saat itulah dia menghela nafas lembut. Anak kecil, ini mungkin bencana yang harus kamu alami. Saya memiliki firasat bahwa jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini, Anda akan melepaskan kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat, ucap Yao Lao. Scene berganti. Tingkat ke-8 dari Menara Pemurnian Ki Api Langit. Sekelompok besar sesepuh yang memegang posisi sangat tinggi di Akademi Dalam berkumpul di sini. Pemimpin mereka di depan adalah seorang tetua yang duduk di kursi roda. Rambut putihnya membuatnya tampak sangat tua. Tetua pertama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan instruksi Anda. Pintu yang menuju ke tingkat terakhir ini telah ditutup. Tidak akan ada lagi siapapun yang bisa masuk ke situ. Seorang penatua membungkuk kepada orang tua yang duduk di kursi roda dan berbicara dengan hormat. Sudahkah Anda menyelidiki semua latar belakang para ahli dari wilayah sudut hitam yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam? Tatapan Sukian berhenti di pintu hitam metalik yang menuju ke tingkat terakhir saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas, ucap penatua itu. Berikan instruksi, kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kita akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Kita perlahan akan membalas penghinaan Akademi Dalam, ucap Sukian. Baik tetua, baik penatua pertama, ucap semua sesepuh. Sukian juga menghela nafas lembut, tampak mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan oleh semua orang. Dia berkata, saya mendengar bahwa Xiaoyan masih memiliki saudara kedua yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu dia tampaknya pergi ke wilayah sudut hitam. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu sebagai membalas kebaikan anak kecil itu, ucap Sukian. Sukian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini. Semua sesepuh menghela nafas saat mereka melihat punggung Sukian menghilang. Tatapan mereka beralih ke pintu hitam pekat sebelum mereka perlahan membalikan tubuh untuk pergi. Mungkin tidak ada yang tahu
bahwa jauh di bawah magma, pemuda itu berubah dan berjuang di tengah kehancuran. Apakah itu untuk melepaskan cangkangnya dan berubah menjadi kupu-kupu atau berubah menjadi debu? Adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Ini karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan keputusasaan. Scene berganti. Ada kecil, aku sudah mencapai batasku, ucap Yao. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia dengan lembut berbicara. Guru, kamu telah bekerja keras, ucap Xiaoyan. Hahaha. Anda perlu memblokir penyempurnaan api hati jatuh sendiri. Semoga kamu bisa bertahan, ucap Yao. Xiaoyan diam. Sesaat kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, Saya akan melakukan apa yang saya bisa sendiri. Sisanya terserah takdir, ucap Yao. Yao secara bertahap terdiam. Dia jelas tahu bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Rohnya mungkin bisa bersembunyi di dalam cincin yang dia bangun secara khusus. Tapi, Fallen Heart Flame secara kebetulan mampu melawannya. Di bawah pembakaran api jenis ini, bahkan roh akan berakhir dibakar menjadi ketiadaan. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit saat Yao diam. Tatapannya menyapu kumpulan besar api yang tak terlihat ini. Sulit membayangkan bahwa nyala api ini benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri. Itu tampak seperti sepasang mata yang mengandung keserakahan saat mereka menyaksikan tempat Xiaoyan berada. Anak kecil, persiapkan dirimu, ucap Yao. Sudut mulut Xiaoyan melengkung pahit. Dia segera menghirup udara dalam-dalam saat telapak tangannya bergerak. Api berwarna putih pekat di luar semakin redup mengikuti munculnya api inti teratai hijau. Akhirnya itu menghilang dengan tiba-tiba dan lapisan terluar dari api tak terlihat dengan cepat menyerbu masuk. Itu akan membakar orang di dalam ketika itu diblokir oleh sekelompok api hijau. Anak kecil, selanjutnya kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Semoga Anda berhasil menanggung ini. Kehidupan guru dan murid ada di tanganmu, ucap lemah suara Yao. Meskipun Xiaoyan akan merasakan sakit yang membakar ketika Yao menggunakan Bone Chilling Flame, itu tidak tertahankan. Namun ketika Xiaoyan mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan Fallen Heart Flame, rasa sakit yang membakar tiba-tiba menjadi sangat diam. Bahkan pakaian di tubuh Xiaoyan dipanggang dengan suhu tinggi, hingga semakin tipis dan rapuh. Sungguh tidak terduga bahwa api hati jatuh sebenarnya semenakutkan ini. Tidak heran bahkan guru pun sangat takut akan hal itu. Namun menurut tingkat kelelahan ini, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan bahkan selama seminggu. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul, ucap Xiaoyan. Kesendirian dan kesepian yang sulit untuk digambarkan berkerumun jauh di dalam hati Xiaoyan saat berada di bawah siksaan ini. Tidak ada suara selain suara yang dipancarkan dari aliran magma jauh di dalam dunia magma. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia bertahan. Dia hanya merasakan suhu dunia luar yang semakin panas seiring berjalannya waktu. Seluruh tubuh Xiaoyan tampak dalam keadaan buram di bawah pemanggangan tanpa henti oleh api hati jatuh. Dia hanya bisa menggerakkan api hijau di tubuhnya secara mekanis untuk berulang kali menahan nyala api itu. Setelah itu dia juga akan menyerap energi di sekitarnya yang sulit diserap secara mekanis untuk menambah apa yang dia butuhkan. Jika situasi ini berlanjut, Xiaoyan kemungkinan besar akan benar-benar hangus dalam waktu singkat. Api inti teratai hijau di tubuhnya juga akan ditelan oleh api hati jatuh. Pada saat tertentu, Xiaoyan terbangun di bawah kondisi setengah sadar semacam ini. Gelombang perasaan dingin dikirim dari lengannya. Perasaan sejuk ini seperti tanah yang telah dikeringkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba bertemu dengan hujan lebat. Itu menyebabkan seluruh roh Xiaoyan gemetar saat dia segera membuka matanya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat pada ular kecil 7 warna yang masih ada di lengannya setelah dia lupakan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Hah? Surga menelan piton? Kepala bingung Xiaoyan tiba-tiba pulih ke kejernihannya saat dia tanpa sadar berteriak. Bahkan mungkin dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi kering dan serak dibandingkan sebelumnya. Namun hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak di atas kegembiraannya saat tatapannya menyapu mata ular yang menyihir itu. Xiaoyan tidak memiliki solusi apapun sehubungan dengan pertarungan ini. Karena itu dia hanya bisa menonton dengan matanya. Pada saat ini warna mata yang terakhir terus berubah. Dinginnya sedingin es itu kadang-kadang dipenuhi dengan keaktifan. Jelas, kedua roh di dalam tubuh kecil ini tampaknya terlibat dalam pertarungan sengit
untuk mengontrol tubuh pada saat itu. Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih. Setelah itu, cahaya 7 warna cerah melonjak keluar dari Heaven Swallowing Python, yang terakhir dengan keras mengayunkan ekornya saat sesosok kecil langsung ditembakkan. Itu segera terbang dengan cepat dan merembes keluar dari area yang dikelilingi oleh api hijau Xiaoyan. Heaven Swallowing Python baru saja meninggalkan area yang dikelilingi oleh Green Lotus Core Flame ketika Fallen Heart Flame yang mengalir bebas di luar menerkam. Namun, tepat sebelum ia melakukan kontak dengan tubuhnya, Heaven Swallowing Python tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna itu. Segera, tubuh seperti giok putih yang telanjang, cantik dan sempurna perlahan muncul di depan tatapan Xiaoyan. Xiaoyan memandangi wanita cantik yang mempesona yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia muncul entah dari mana. Namun hatinya perlahan tenggelam. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.